Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tapa Prayoga. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu dasar komputer. Dasar komputer mencakup pemahaman tentang hardware, yaitu perangkat keras seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, dan juga software, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Serta juga ada brainware, yaitu pengguna yang bekerja sama memproses data menjadi informasi melalui siklus input, proses, output, storage. Meliputi komponen inti seperti motherboard dan memori, serta fungsi dasarnya dalam mengelola data digital maupun analog untuk berbagai tugas. Bagian dalam komputer, apakah Anda sudah pernah melihat bagian dalam case komputer secara langsung atau melihat beberapa fotonya? Di dalam komputer terdapat komponen-komponen yang berukuran kecil yang terlihat rumit, tetapi tidak terlalu misterius. Panduan ini akan membantu Anda memahami beberapa konsep dasar tentang bagian dalam komputer. Mari kalian lihat video saya untuk mempelajari tentang apa itu komputer di komputer desktop. 1. Ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit induk atau utama komputer. Papan ini berupa plat tipis yang terpasang CPU, memori, konektor, hard disk, dan perangkat optikal untuk ekspansi video dan audio, serta koneksi ke beberapa port di komputer, misalnya port USB. Motherboard berfungsi sebagai wadah seluruh komponen komputer yang saling terhubung. 2. CPU atau prosesor. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yang disebut juga dengan prosesor. Terletak dalam komputer dan terpasang pada motherboard. Kadangkala CPU juga disebut sebagai otak komputer, yang bertugas sebagai pembawa instruksi-instruksi yang diperintahkan ke komputer. Kapanpun Anda menekan tombol keyboard, klik mouse, atau menjalankan sesuatu aplikasi, maka Anda akan mengirim instruksi ke CPU. CPU biasanya berbentuk persegi 2 inci berbahan keramik yang telah terpasang chip silikon di dalamnya. Chip ini biasanya seukuran kuku ibu jari motherboard. Mempunyai soket CPU untuk menampung CPU tersebut, yang ditutup dengan heatsink untuk menyerap panas dari CPU. Kecepatan prosesor diukur dalam satuan megahertz atau jutaan instruksi per detik, dan gigahertz atau miliaran instruksi per detik. Semakin besar kecepatan prosesor, maka semakin cepat prosesor tersebut mengeksekusi perintah atau instruksi. Namun, kecepatan komputer tidak hanya ditentukan dari kecepatan prosesor saja, melainkan juga tergantung pada kecepatan komponen-komponen lainnya. Ketiga, ada RAM atau Random Access Memory. RAM
adalah memori komputer jangka pendek. Kapanpun komputer melakukan perhitungan, maka komputer menyimpan data perhitungan tersebut di dalam RAM sampai data tersebut dibutuhkan. Isi memori jangka pendek ini akan hilang saat komputer dimatikan. Jika Anda bekerja pada suatu dokumen, spreadsheet, atau berkas lainnya, maka Anda harus menyimpannya ke hard disk atau perangkat flash untuk menghindari kehilangan data pada RAM. Ketika Anda menyimpan berkas ke hard disk, maka berkas tersebut tidak akan hilang karena hard disk merupakan media penyimpanan memori jangka panjang. RAM diukur dalam satuan megabyte atau gigabyte. Semakin besar ukuran RAM, maka semakin besar data yang dapat ditampungnya. Saat komputer sedang menjalankan instruksi-instruksi di komputer, jika Anda tidak memiliki RAM yang cukup, maka dapat Anda perhatikan bahwa komputer akan menjadi sangat lambat saat menjalankan beberapa aplikasi. Oleh karena itu, mayoritas pengguna komputer memperbanyak jumlah RAM untuk meningkatkan kecepatan komputer. Hard disk atau hard drive. Hard disk adalah media untuk menyimpan segala berkas yang digunakan di dalam komputer. Hard disk merupakan tipe memori jangka panjang, di mana data yang disimpan tidak hilang saat komputer dimatikan. Ketika Anda mengakses suatu aplikasi atau berkas, maka komputer akan menyalin beberapa data dari hard disk ke RAM. Kemudian saat Anda selesai mengakses, maka data akan dipindahkan kembali ke hard disk. Semakin cepat performa hard disk, semakin cepat juga akses komputer ke suatu aplikasi atau berkas. Selanjutnya ada power supply. Power supply berfungsi menyuplai daya dari stop kontak ke komputer. Unit ini menyuplai daya ke semua perangkat yang ada di komputer. Jika Anda akan membuka cache komputer, maka pastikan bahwa Anda telah mematikan komputer dan mencabut kabel daya terlebih dahulu sebelum menyentuh komponen-komponen di dalam cache komputer. Maka sebaiknya Anda harus menyentuh benda logam yang berfungsi sebagai grounding untuk menghindari daya kejut atau tersetrum. Listrik statis dapat disalurkan melalui sirkuit komputer yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada komputer. Selanjutnya, ada kartu ekspansi. Mayoritas komputer memiliki slot ekspansi pada motherboard untuk memasang kartu ekspansi. Kadangkala slot ekspansi ini disebut PCI atau Peripheral Component Interconnect. Mungkin Anda tidak perlu menambahkan kartu ekspansi karena mayoritas motherboard telah mempunyai komponen video, suara, jaringan, dan sebagainya sebagai built-in. Namun, jika Anda ingin meningkatkan atau memperbarui performa komputer, maka Anda dapat menambahkan satu atau lebih kartu ekspansi berikut. Ini adalah beberapa tipe kartu ekspansi yang umum digunakan. 1. Kartu VGA. Kartu VGA berfungsi untuk menampilkan informasi ke layar monitor. Mayoritas komputer memiliki GPU atau Graphic Processing Unit yang telah terpasang built-in pada motherboard. Namun, jika Anda senang bermain game dengan performa grafis yang tinggi, maka Anda dapat menambahkan kartu
begitu tinggi, maka Anda dapat menambahkan kartu video di salah satu slot kartu ekspansi untuk mendapatkan performa grafis yang lebih baik. Yang keduanya ada kartu suara audio. Kartu suara berfungsi untuk menyajikan informasi suara dari komputer, speaker, atau handphone. Mayoritas motherboard telah terpasang kartu suara built-in, tetapi Anda dapat menambahkan kartu suara ke slot kartu ekspansi untuk menikmati suara kualitas tinggi. Kartu jaringan atau kartu network. Kartu jaringan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya pada suatu jaringan komputer terhubung ke internet. Selain itu, kartu ini juga terhubung dengan kabel Ethernet atau koneksi nirkabel atau disebut juga Wi-Fi. Mayoritas motherboard memiliki koneksi jaringan built-in, dan kartu jaringan ini juga dapat dipasang pada slot kartu ekspansi. Adaptor Bluetooth adaptor atau download Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek. Perangkat ini juga sering digunakan untuk terhubung ke perangkat lainnya seperti keyboard nirkabel atau wireless mouse atau printer. Biasanya di perangkat ini terpasang built-in pada motherboard atau sudah termasuk dengan kartu jaringan nirkabel. Bagi komputer yang tidak memiliki perangkat ini, maka dapat ditambahkan adaptor Bluetooth USB, biasanya disebut juga dongle. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi program atau data digital tidak berwujud yang memberitahu perangkat keras komputer apa yang harus dilakukan dan kapan memungkinkan komputer menjalankan tugas seperti mengetik dokumen, bermain game, atau mengedit gambar. Software sangat penting karena tanpa adanya software, hardware tidak bisa berguna. Begitu pula sebaliknya, software membutuhkan hardware untuk berjalan optimal. Software dikategorikan menjadi beberapa jenis utama: sistem operasi Windows, macOS, Android, AD aplikasi, Microsoft, Google Chrome, dan Photoshop, dan utilitas antivirus pembersih disk. Fungsi utama software yaitu menjalankan komputer. Software sebagai sistem seperti sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan hardware, memfasilitasi tugas seperti aplikasi membantu pengguna melakukan pekerjaan spesifik dari pengelola kata hingga desain grafis, mengatur data seperti menyimpan dan mengelola data-data serta instruksi yang dibutuhkan komputer. Ciri-ciri software tidak berwujud fisik atau intangible, tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan fungsinya. Berbasis kode, terdiri dari kode pemrograman seperti bahasa biner 0 dan 1 saja yang dipahami mesin. Dibuat oleh developer, dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman seperti C++. Jenis-jenis software: sistem operasi mengelola sumber daya komputer, contoh Windows, Linux, Android. Aplikasi untuk spesifik pengguna, contoh aplikasinya seperti game, browser, atau dan lainnya. Unit class memelihara dan mengoptimalkan, contoh aplikasi antivirus, backup, atau tools. Ada input, data dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse. Proses, CPU memanipulasi pengolah data berdasarkan instruksi. Perangkat lunak. Output, hasil pemrosesan disajikan teks, gambar, suara melalui perangkat output, monitor, speaker. Penyimpanan data atau hasil bisa disimpan untuk digunakan nanti. 4 konsep penting lainnya: data versus informasi. Komputer memproses data mentah menjadi informasi
yang bermakna. Jenis komputer digital, angka atau simbol, analog, kuantitatif, kejadian, hibrida, dasar ilmu komputer, memahami cara kerja, dasar logika dan algoritma di balik pemrograman. Memahami dasar ini penting untuk bisa menggunakan komputer secara efektif dalam berbagai tugas, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga topik teknologi yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.